Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Dan beberapa yang di request. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Trend, kelima ERA, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, ke-9 Sen, ke-10 Tugu, ke-8 Hill, ke-9 IPCC, dan terakhir IPCM. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 8.875 terkoreksi 1,1%. Kalau dilihat dari transaksi asing masih terus net buy bahkan dari pertengahan Juni. Kalau dilihat bokersmanya ISAT sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISAT masih konsolidasi, cuman agak rawan ya pergerakannya. Kenapa? Karena dia mulai konsolidasi dan mencoba mengarah ke bawah. Akan menguji supportnya. Yang penting ya, jangan turun di bawah 8.800 untuk ISAT. Jadi 2 hari ke depan harusnya kalau mau bagus rebound. Kalau sampai turun false break dan potensi besar bisa ke makin bawah 8.200. Kalau sampai jebol 8.800-nya. Jadi ada potensi turun sekitar 7%. Ya, jadi seperti itu. Untuk ISAT memang kalau ditanya sekarang tuh ideal nggak sih beli ISAT? Nggak ideal. Karena dia sudah di area harga atas. Walaupun memang belum all time high. Ada peluang all time high, ada peluang. Tapi harusnya buat swing low yang cukup dalam dulu. Baru naik sampai akhir tahun itu lebih bagus daripada dia di atas-atas seperti ini. Karena ya kita yang beli saham itu mikirin turunnya. Karena ya takutnya turun dulu itu ya, harga-harga nanggung. Tapi ya belum pasti turun dan ya bisa naik ya. Penting tuh bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau saya lebih suka strateginya itu kalau dia membentuk swing low-nya yang cukup dalam dulu baru entry di bawah biar risknya kecil. Seperti itu. Untuk ISAT kalau di kondisi seperti ini ya tren jangka pendeknya minggu ini jangan sampai jebol 8.800-nya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2000 terkoreksi 1,47%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Excel didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Excel harus rebound juga. Jangan false break. Pokoknya kalau dia sampai jebol 2000, apakah mungkin turun lebih dalam? Kemungkinan enggak juga sih. Neckline-nya ini kan kelihatan di sekitaran 1900. Itu bisa jadi double top atau cup and handle terbalik. Tapi kalau mau bagus, jangan sampai turun di bawah 2000 untuk tren jangka pendeknya. Karena kalau dia turun di bawah 2000 agak susah dia naik lagi. Tapi ya bisa aja naik. Tapi menurut saya lebih susah dia naik kalau sudah jebol 2000. Kenapa? Karena seller pasti lebih banyak. Pasti banyak yang buang barang cut loss dulu. Karena ya level psikologis 2000 harus dijaga. Seperti itu. Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya ada TLKM yang ditutup terkoreksi lagi 1,53% ke harga 3.850. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat broker summary-nya TLKM ada distribusi. Masih buangan juga. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TLKM jebol. Indikasinya jelek-jelek. Karena jauh banget sudah di bawah support. Supportnya itu adalah 4000 yang harus dijaga atau 3950 tapi malah jebol. Dengan kondisi seperti ini kalau Bapak Ibu nggak mau pakai stop loss juga nggak masalah. Koreksi ABC-nya sudah terlalu jauh dan dia itu sampai 3.800. Di hot jangka menengah boleh nggak sih? Boleh aja sampai akhir tahun ya. Kalau yang ke cut loss ya udah cut loss dulu nanti aja lihat ya. Karena ya ini sudah gagal double bottomnya, mestinya ya naik. Sempat mau naik minggu kemarin sudah open gap up naik tiba-tiba dibuang lagi dan malah open gap down turun. Nah itu kurang oke. Kecuali ya 2 hari ke depan dia tiba-tiba ada flow besok dan Jumat naik ke 4000 atau minggu depan ya bagus. Tapi kalau jebol 3.800 lebih lama lagi dia naiknya. Tapi masih aman lah ya. Hold aja TLKM. Sambar fundamental bagus tinggal tambah di bawah. Misalnya udah turun 7% 8% dari harga Bapak Ibu. Ya tambah aja kalau misalnya pengen nambah. Seperti itu ya. Telkom salah satu analisa saya yang menurut saya kondisi sekarang bisa gagal di bulan Juli. Yang perkiraan saya dia itu biasa naik di bulan Juli dan teknikalnya sebenarnya udah bagus. Konsol-konsol mau naik, volume juga meningkat. Tapi tiba-tiba dibuang hari apa tuh ya? Kamis minggu lalu. Ya setelah itu nggak mampu naik-naik ya susah. Ya seperti itu ya.
Pokoknya kalau dia sudah dibuang di bawah support harusnya tuh naik langsung 2 hari ke depan tuh naik. Kalau dia merah-merah di bawah ya siap-siap turun, dan benar turun dalam hari Selasa kemarin. Jadi seperti itu aja untuk Telkom. Saya juga masih ada hot ya, saya hot aja dulu lah. Nanti bisa tambah reverse down dengan strateginya. Banyak cara kok, cara keluar biar bisa profit atau minus tipis juga nggak masalah TLKM. Tapi kalau saya mungkin saya simpan sampai akhir bulan. Perkiraan saya akhir bulan dilihat bisa ke 4.200. Kalau kondisi seperti ini kecil kemungkinan. Udah ya, dia harus naik 10%. Sangat tinggi dengan kondisi TLKM sekarang. Tapi ya namanya market bisa aja terjadi. Ini contohnya. Tapi sudah mulai kurang oke ya, di bawah 3.900 tuh kurang oke nih. Dia bisa naik 5% dalam seminggu. Kalau 10% agak susah sih seminggu ya. Jadi menurut saya untuk TLKM nih arahnya ke bawah dulu lah ya. Kita lihat besok dan lusa. Kalau tiba-tiba ada flow tarik ke 4.000 ya bagus. Harus naik ke 4.000, harus naik 3% lebih, 4%. Ya semoga kalau naik 2 hari ke depan ya sinyal bagus, rejection. Tapi kalau turun ya udah sabar aja nunggunya TLKM. Seperti itu. TLKM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 58, terkoreksi sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Friend didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Friend belum di atas 60, belum bagus. Dia mencoba menembus 2 hari ke kemarin gagal. Jadi untuk Friend wait and see aja dulu ya. Tunggu di atas 60, 62, 63 itu baru menarik. Di bawah itu jangan dulu. Di bawah 60 agak rawan untuk Friend. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Era yang ditutup di harga 474, terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat bokor sebenarnya Era diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Era juga aduh susah juga ya dia menembus 480. Tapi ini di level kritisnya kalau jebol ya dia kayak 200-nya di 460. Tapi jelek lah, pokoknya jelek dia kalau dia sampai turun di bawah 470 minggu ini. Kalau mau bagus ya sekian rebound, dia harus juga rebound. Minimal tutup di 480, 482 atau 484 area atas nih. Bagus kalau dia bisa di atas 480 2 hari ke depan. Seperti itu aja untuk Era. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 650, terkoreksi 1,5%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari bokor sebenarnya MTEL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MTEL kena buang lagi, sempat mencoba naik minggu kemarin kena buang. Kondisi seperti ini indikasinya udah kurang bagus karena EMA CD-nya mengarah ke bawah, membentuk dead cross dan melewati perbatasan garis nol. Kecuali besok dan lusa kembali ke atas 660. Harus hijau. Itu aja. Kalau turun, dia akan mengarah ke low selanjutnya. Low terendahnya di 620 untuk MTEL. Seperti itu. Untuk MTEL, jelek lah kalau MTEL nggak bisa rebound 2 hari ke depan. Kamis dan Jumat harus rebound. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup terkoreksi 0,25% ke harga 1955. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di bokor semuanya Tebik diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Tebik ya harus rebound. Ini toleransinya ya di area support dan kebetulan doji dan volume meningkat. Mestinya ada teknika rebound karena dojinya bagus, ekor panjang, sebelumnya juga dia koreksi dan kelihatan dari volume besar. Harus rebound. Kalau dia merah jelek pokoknya ya. Tebik turun 2%, 3% aja itu jelek untuk 2 hari ke depan. Besok aja lihat kalau dia turun dah jelek. Harus rebound untuk Tebik. Seperti itu. Tebik langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 1050 terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia bokor semuanya Tower diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Tower mantul dari 1030. Masih oke nggak? Harusnya iya, masih oke ya untuk Tower, dan kemungkinan besar ini swing low dan potensi besar dia kembali rebound. Kalau spek buy harga sekarang ya stop loss kalau dia gagal bertahan, dia pakai 1000 nih supportnya. Gagal out. Tapi mestinya nggak turun lebih dari 1030 lagi Tower minggu ini. Kalau dia turun indikasinya jelek. Memang support kuatnya 1000, tapi kalau turun dari 1030 jelek untuk Tower minggu ini. Harus rebound juga Tower minggu ini. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 84 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semarinya Sen didistribusi.
Langsung saja ke teknikalnya, Sen bagus, sudah mencoba uptrend di atas 80, pokoknya Sen aman. Di bawah itu tinggalin, di bawah EMA 60-nya ini. Berarti 75 itu sandarannya kalau jebol gagal uptrend. Harus bertahan Sen, minimal di 85 lah. Toleransi 75 juga bisa. Tapi mestinya nggak turun dari 80. Seperti itu. Sen, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tugu yang ditutup dari 1315, menguat 0,38%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, Tugu diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tugu rebound dan harusnya sih lanjut. Bisa rebound lanjutan. Kondisi seperti ini masih oke nih, nggak perlu. Ya, tetap pakai 1200 sandarannya. Nah, ini tutup aja. Nggak perlu. Kalau kondisi seperti ini, support minor pakai 1300, jebol itu dia akan ke support kuatnya. Harus rebound juga. Nggak ada boleh nggak rebound dia 2 hari ke depan untuk Tugu. Seperti itu Tugu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hill yang ditutup menguat 1,85% ke harga 2750. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, Hill diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Hill tuh ada rejection, ada doji. Jadi kondisi seperti ini kalau mau bagus ya harus bergerak di atas 2800, di atas EMA 60-nya garis biru. Jadi di atas 2800 bagus. Pokoknya Hill nggak boleh turun di bawah 2800, tunggu di atas saja menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, stop loss kalau dia jebol 2500, silahkan aja kalau berminat. Seperti ini. Ya, kalau saya tunggu di atas. Berarti sinyal bagus kalau dia bisa di atas 2800 untuk Hill. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IPCC yang ditutup menguat 5,16% ke harga 815. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, IPCC diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. IPCC bagus juga ya. Ini dia sudah membentuk swing low. Dia sempat naik ke 800 dan koreksi dan mantul ya. Kondisi seperti ini bagus ke atas arahnya ya. Mestinya kalaupun koreksi, IPCC itu konsolidasi. Kecil kemungkinan kalau dia turun di bawah berapa lagi? Di bawah 740, 750. Minimal dia konsolidasi, bahkan bisa lanjut naik lebih tinggi. Ya, masih menarik IPCC, tapi kalau baru beli harga atas nih, perhitungkan aja bagaimana strateginya. Seperti itu. IPCC, langsung saja ke saham terakhir. Ada IPCM yang ditutup dari 296, menguat 4,96%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, IPCM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. IPCM langsung nutup gap juga ya. Luar biasa nih. Dividen dan ya dividennya nggak terlalu besar, 5%-an. Arahnya ke atas. Targetnya 300 terdekat. Minggu ini kalau tembus siap-siap mengakhiri masa konsolidasinya dan akan uptrend lagi. IPCC dengan target uptrendnya berapa? Dari 300. Kalau melihat historinya 320 itu resisten kuat semenjak Desember 2021. Ke situ arahnya. Kalau tanya apakah bisa beli harga sekarang? Ya pakai strategi scalping. Karena harga-harga sekarang tuh harga-harga pucuk. Tapi dia mau breakout resisten yang cukup kuat. Kalau breakout bagus sih untuk besok IPCM. Bisa diperhatikan IPCM, IPCC, tapi disclaimer out. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.